Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iklan. Pada minggu kemarin Pak Vika sudah memberikan kalian materi tentang iklan. Jadi di sini kalian buka kembali materi yang sudah kalian tempel di buku tematik kalian. Kemudian kalian dengarkan penjelasan dari Pak Vikas mengenai materi pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sudah siap kan? Oke anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama. Iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi iklan itu adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat mengenai suatu keunggulan produk atau jasa. Oke. Iklan disajikan dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Jadi jangan lupa ya, iklan itu disajikan dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan tentunya. Oke, selanjutnya berdasarkan media penyampaiannya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik. Iklan media cetak itu contohnya majalah, kemudian poster, kemudian koran, kemudian pamflet. Ya, untuk iklan media elektronik itu contohnya televisi. Kemudian iklan media elektronik selanjutnya adalah radio contohnya. Nah, pada materi hari ini atau yang sudah Pak Vika sampaikan yang kemarin, kita akan fokus pada iklan media cetak ya. Jadi kita fokus pada majalah, poster, koran, dan pamflet. Selanjutnya, tadi kan Pak iklan itu disampaikan atau disajikan dengan kata kunci dan gambar. Kata kunci pada iklan itu adalah kata-kata inti pada iklan. Jadi kalian harus ingat bahwa di iklan itu ada kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Ciri-ciri kata kunci pada iklan yaitu yang pertama terdapat pada judul iklan. Ya, yang kedua kata tersebut sering disebutkan. Kemudian yang ketiga bisa diungkapkan dalam sebuah gambar. Oke, di bawah ini ada contoh sebuah iklan. Ini bentuknya adalah poster ya. Di situ ada lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona atau COVID-19. Kemudian di bawahnya ada tulisan besar, semua harus pakai masker. Terus ada tulisan di mana saja dan kapan saja. Sudah ada gambar seorang perempuan yang sedang memakai masker. Kata kunci pada iklan atau poster ini adalah memakai masker. Nah, di situ sudah kata-katanya itu sering disebutkan. Maksudnya bisa diungkapkan pada sebuah gambar. Di situ ada gambar seorang perempuan yang memakai masker. Berarti kata kunci pada iklan ini atau poster ini adalah kita harus memakai masker. Ya, oke, sudah paham kan? Nah, ciri-ciri bahasa dalam iklan yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan slogan atau kalimat yang menarik kayak tadi, semua harus memakai masker. Kemudian menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Tadi kan ajakannya adalah harus memakai masker di mana saja dan kapan saja. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama ya.
Kemudian menggunakan kata yang berkonotasi positif, jadi gak boleh yang negatif, harus positif. Kemudian isinya harus objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Oke. Kemudian apa itu ciri-ciri kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu yang pertama bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Kemudian ditulis secara menarik. Dan yang terakhir dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Itu adalah ciri-ciri bahasa dalam iklan dan juga ciri-ciri kalimat persuasif. Selanjutnya, unsur-unsur dalam iklan. Yang pertama, headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subjudul merupakan gambaran atau garis besar suatu produk. Jadi subjudulnya adalah merupakan gambaran garis besar produk yang diiklankan. Kemudian visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar. Kemudian yang keempat, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur dalam iklan adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini dapat membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Ya. Masih pada unsur-unsur dalam iklan. Di bawah ini ada sebuah gambar poster iklan. Tadi Pak Vika sudah menyebutkan bahwasannya unsur-unsur dalam iklan itu ada 5, ya. Di sini kita mencoba mempelajari langsung pada sebuah gambar poster ini, di mana judulnya, di mana subjudulnya, isinya, kemudian nama atau alamat yang dituju, kemudian visual yang menarik itu yang mana. Oke. Yang pertama adalah judul. Di sini itu judul tadi sudah disebutkan bahwasannya judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Di sini judulnya adalah ayo, sebelum jam 9 sarapan sehat. Itu kan sudah menarik, itu disebut judul. Kemudian yang kedua, subjudul, yaitu merupakan gambaran garis besar suatu produk atau di dalam iklan tersebut. Di sini itu subjudulnya adalah makan dan minum yang aman dan bergizi. Ya, itu gambarannya, gambaran dari suatu produk ini atau poster ini. Kemudian yang ketiga adalah visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Di sini adalah di poster ini menggunakan sebuah gambar. Di situ ada sebuah meja makan yang ada kursinya, kemudian di atas meja makan ada makanan, ada minuman. Nah, itu untuk menarik, ya, menarik perhatian pembaca. Kemudian ada selanjutnya adalah isi iklan, yaitu biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Nah, tadi judulnya sudah, itu ayo sebelum jam 9 sarapan sehat. Kemudian subjudulnya makan dan minum yang aman dan bergizi. Nah, isi iklannya itu kenapa kita harus makan sebelum jam 9 dengan sarapan sehat. Kemudian subjudulnya makan dan minum yang aman dan bergizi. Itu untuk apa isinya? Untuk memenuhi 15-30% dari kebutuhan gizi harian. Kemudian yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, di situ hal ini dapat membantu pembaca mengenali yang membuat iklan ini atau poster ini. Nah, di situ nama dan alamat yang dihubungi ini adalah yang bisa dihubungi adalah inisehat.com. Jadi poster ini itu kita dapat menghubungi atau alamat dari poster ini adalah inisehat.com. Selanjutnya, menentukan isi iklan. Nah, itu ada 2 cara menentukan isi
iklan. Yang pertama, membaca iklan tersebut dengan cermat. Ya, lupa dibaca dengan cermat, jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ya, perhatikan, biasanya isinya itu menggunakan kalimat singkat dan jelas. Oke, contoh di bawah ini sama seperti tadi ya, yaitu tentang semua harus memakai masker. Jadi isi dari poster tersebut adalah semua orang harus memakai masker di mana saja dan kapan saja dalam rangka pencegahan virus corona. Ya, jadi kalian baca dengan sesama poster ini atau iklan tersebut. Kemudian biasanya itu isinya itu ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Selanjutnya adalah cara membuat iklan. Langkah-langkah membuat iklan itu ada 4. Yaitu yang pertama, layout yang sederhana atau tata letak. Jadi kalian itu membuat layout atau tata letaknya. Nah, contohnya ada di sebelah kanan ini. Nah, itu adalah sebuah layout. Kemudian terdapat gambar yang menarik. Kemudian isi iklan dengan kalimat yang jelas. Dan yang keempat, bahasa iklan mudah dipahami. Di bawah ini adalah sebuah contoh cara membuat iklan. Di situ ada judulnya, kemudian ada subjudulnya, kemudian ada gambar iklannya, kemudian isi iklannya, seperti itu. Ya, bahasanya juga harus mudah dipahami. Oke, sudah paham kan? Oke, materi selanjutnya adalah poster. Oke, itu adalah contoh sebuah poster. Yang pertama, pengertian. Poster adalah media pengumuman yang memadukan antara gambar dan kata-kata. Kalian bisa lihat contohnya di sebuah gambar itu ya. Itu ada gambar dan kata-kata, jadi dipadukan. Kemudian yang kedua, bahasa pada poster dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, informasi yang terdapat pada poster umumnya bersifat persuasif atau mengajak. Tadi sudah Pak kita jelaskan contoh kalimat persuasif itu seperti apa. Kalian bisa lihat kembali materi kalian yang sudah kalian tempel. Selanjutnya, menurut jenisnya, poster dapat dibedakan menjadi poster pengumuman dan juga poster iklan. Poster pengumuman yaitu poster berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan, contohnya pentas musik, turnamen bola basket, bola voli, sepak bola, dan lain, serta pengajian umum. Untuk poster iklan, yaitu poster yang berisi mengenai suatu produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Poster ini biasanya digunakan oleh para produsen suatu produk untuk menawarkan produknya kepada khalayak umum. Jadi poster iklan ini lebih ke menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Sini contoh poster pengumuman itu yaitu lomba desain poster digital. Itu adalah sebuah contoh poster pengumuman. Kalau poster iklan itu seperti ini. Jadi disitu kayak menawarkan suatu produk pada khalayak umum. Oke. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis poster. Langkah-langkah menulis poster itu yang pertama adalah tentukan tema dan tujuan. Ya. Yang kedua, kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, jangan lupakan gambar, karena tadi poster apa? Itu memadukan antara gambar dan kata-kata. Dan yang terakhir adalah media harus tepat. Jadi, apakah kalian itu menulis poster untuk pengumuman atau menulis poster untuk iklan? Jadi harus tepat medianya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Pak Fika sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.